Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 kelas TIF 4A akan mempresentasikan laporan proyek tugas akhir IMK atau interaksi manusia dan komputer mengenai sistem pencarian kos. Kelompok 1 beranggotakan Abdul Aziz, Afiana Nabila Zulfa, dan M. Khairun Sidik. Nah, di sini kami akan membahas mengenai 4 topik pembahasan, yaitu mengenai pendahuluan, analisis dan alur sistem, sistem interface, dan testing. Kita masuk ke bagian pendahuluan. Nah, latar belakangnya, selama pandemi, pemerintah mengharuskan mahasiswa untuk melakukan perkuliahan secara online. Mahasiswa banyak yang meninggalkan kosnya dan kembali ke kampung halaman. Ketika perkuliahan sudah berlangsung secara offline, tentunya banyak mahasiswa rantau dan juga mahasiswa baru yang mencari kos untuk ditempati. Mahasiswa yang ingin mencari kos biasanya harus keliling, mendatangi satu persatu kos, atau bertanya kepada teman-teman yang mungkin pernah menggunakan sewa kos. Hal ini kurang efisien karena banyak memakan waktu dan sulit menemukan kos yang sesuai dengan keinginan mahasiswa itu sendiri. Bagi mahasiswa yang mencari kos, biasanya melihat dari segi harga, fasilitas, jarak, kenyamanan, keamanan, dan sebagainya. Oleh karena itu, dari permasalahan tersebut, dibuatlah sebuah sistem pencarian kos untuk membantu mahasiswa dalam mencari informasi tentang kos yang diinginkan. Sistem ini akan mempermudah mahasiswa yang ingin mencari kos sesuai keinginan dan mendapatkan informasi lengkap seputar kos-kosan tanpa mendatanginya. Mahasiswa akan mendapatkan informasi dari sistem ini seperti gambar kos, alamat kos, kontak pemilik kos, fasilitas, lingkungan yang strategis, dan lain sebagainya. Sistem ini akan dibuat dalam lingkup kos pada daerah Pekanbaru saja. Media sistem pencarian kos ini dibuat dalam bentuk aplikasi mobile agar dapat digunakan dengan mudah, kapan dan dimanapun. Dalam sistem ini, untuk pembayaran kos dapat menggunakan ATM, Dana, OVO, Alfamart, dan Indomaret. Analisis dan alur sistem. Nah, berdasarkan user analisnya, siapakah usernya? Nah, di sini ada 6 kriteria. Yang pertama, mahasiswa atau masyarakat biasa. Yang kedua, jangkauan umurnya sekitar 17-30 tahun. Yang ketiga, gendernya perempuan dan laki-laki. Yang keempat, memiliki keterampilan untuk mengetik dan membaca. Yang kelima, berpengalaman menggunakan teknologi mobile. Yang keenam, tidak ada pelatihan sebelum menggunakan sistem. Kelompok user utamanya terdiri sebagai pencari kos dan pemilik kos. Nah, teks analis. Yang pertama, alur dari teks analisnya. Pencari kos dan pemilik kos login menggunakan username dan password di aplikasi. Setelah itu, apabila user belum memiliki akun, maka dapat membuka register dengan melengkapi nama, nomor handphone, email, dan password. Selanjutnya, user pencari kos melakukan aktivitas seperti mencari kos, bertanya dengan pemilik kos, dan mengajukan sewa. User pencari kos yang mengajukan sewa dapat memilih tanggal mulai kos, melakukan verifikasi seperti mengisi biodata, menambahkan identitas seperti KTP, SIM, atau kartu pelajar. Selanjutnya, user pencari kos memilih metode pembayaran. Bisa menggunakan ATM, Dana, OVO, Alfamart, atau Indomaret. Selanjutnya, user pencari kos membayar uang sewa. Setelah itu, setelah berhasil membayar, user dapat melakukan konfirmasi dengan pemilik kos. User pemilik kos melakukan konfirmasi atas pengajuan dari pencari kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairun Sidik. Saya akan melanjutkan pembahasan dari yang pertama, yaitu dari Abdul Aziz. Yang akan saya bahas adalah user flow dan juga low fidelity-nya. Tampilan low fidelity. Jadi yang pertama, untuk user flow-nya atau alurnya, di sini menggunakan flowchart tampilannya. Yang mana ada beberapa tampilan yang digunakan. Maksudnya beberapa simbol. Yang pertama ini yang terminal
untuk memulai dan mengakhiri. Lalu ada proses di sini untuk memproses, dan ada decision untuk melakukan keputusan yang memungkinkan harus memilih dua kemungkinan. Nah, jadi yang pertama membuka aplikasi, di sini memprosesnya ya, kemudian masuk ke tampilan login. Setelah login, di sini ada dua pilihan. Nah, ini adalah dua pilihan, apakah sebagai user pemilik kah atau sebagai pencari. Anggap saja kita sebagai user pencari. Setelah kita sudah memilih sebagai pencari, akan dipertanyakan lagi gitu kan, apakah kita sudah punya akun. Jika sudah, maka akan lanjut ke homepage-nya si pencari, langsung bisa memilih cost-nya seperti itu. Nah, jika belum, user akan diminta untuk registrasi, kemudian masuk ke homepage-nya untuk bisa mencari cost. Setelah mencari, kemudian melihat detail cost, akan dipertanyakan lagi, akan di decision lagi di sini, apakah user ini tertarik dengan cost-nya. Jika tidak, akan kembali mencari lagi. Tapi jika user ini tertarik, maka dia akan lanjut ke ajukan sewa. Setelah ajukan sewanya, verifikasi identitas, kemudian bayar. Setelah bayar baru konfirmasi dengan si pemiliknya. Oke, untuk user flow sudah selesai. Lanjut ke sistem interface. Jadi sistem interface yang akan saya bahas adalah low fidelity-nya. Nah, jadi low fidelity ini ialah rangkaian satu tingkat di atasnya si user flow ya. Ada alurnya juga, tapi agak lebih detail sedikit, atau di bawahnya high fidelity. Jadi low fidelity ini juga menggambarkan alur dari sistemnya ya. Si user itu apa saja yang bisa dilakukan di sistem ini, yang mana dia dari mulai login, nah, melihat detail cost-nya, kemudian membooking cost dan melakukan pembayaran. Nah, untuk yang lebih detailnya saya akan lihat di website Whimsical. Jadi di sini yang pertama dia login dulu usernya. Nah, kemudian akan di sini akan diminta apakah sebagai pencari kah atau sebagai pemilik. Kita contohkan dia sebagai pencari si usernya. Kemudian setelah dia mencari, tampilan loginnya keluar seperti ini. Lalu ketika tidak ada akun yang terdaftar, akan diminta registrasi. Nah, setelah registrasi, baru kemudian dia bisa login. Kemudian setelah login, seperti inilah kira-kira tampilan homepage-nya gitu. Nah, untuk tampilan homepage itu ada beberapa di sini tampilan lagi. Ini kan ada home-nya. Nah, di sini ada favorit, ada chat, dan ini adalah bookingannya. Kemudian ini profilnya. Masuk ke profilnya atau data-data profile. Ini yang pertama ada favorit, seperti ini kira-kira tampilan favoritnya. Kemudian di sini tampilan chatnya. Nah, tampilan chat misalnya seperti ini contohnya. Nah, chatnya. Lalu ada booking. Nah, yang mana di sini booking ini adalah apakah user pernah melakukan booking kepada pemilik gitu kan, maka dia akan tersimpan di layout booking di sini.
Kemudian ini profile, untuk profile. Nah, di profile ini ada menu untuk edit profil dan juga untuk logout. Jadi logoutnya itu di pengaturan. Setelah pengaturan masuk ke tampilan baru, ada notifikasi dan logoutnya. Logoutnya bisa digunakan untuk keluar sehingga dia menuju ke tampilan awal lagi. Nah, seperti ini, masuk ke login lagi. Nah, kemudian bagaimana cara si user melakukan bookingan untuk kosnya? Jadi yang pertama, ini adalah pencariannya, tampilan pencarian. Setelah dia mencari, si user ini bisa melihat detail dari kos yang dia lihat informasinya. Di sini ada fasilitasnya, ada kamarnya berapa, kemudian ini untuk putri atau putra, lalu lokasinya ada di mana, dan kemudian bisa melakukan chat. Setelah itu dia bisa mengajukan sewa, pilih tanggal, lanjutin ke booking. Setelah itu baru menentukan waktunya. Setelah tanggalnya ditentukan di sini, kemudian diminta untuk waktunya berapa lama, apakah hitungannya dalam bulan atau hitungannya tahun gitu. Setelah itu kita masukkan identitas, yaitu nama, nomor handphone, pekerjaan, jenis kelamin, lalu ada sini foto. Nah, kalau untuk pengguna itu bisa SIM atau bisa KTP atau kartu pelajar atau kartu mahasiswa. Kemudian lanjutkan, akan diarahkan ke pembayaran. Mau menggunakan apa? Di sini ada 3 pilihan. Ada menggunakan bank, ada kemudian menggunakan aplikasi OVO atau Dana, atau aplikasi transaksi. Selanjutnya bisa menggunakan pembayaran supermarket, Alfamart atau Indomaret. Nah, ini contohnya adalah pembayaran dari bank. Ketika sudah bayar, akan muncul notif pembayaran berhasil. Kemudian user akan dikembalikan ke beranda. Bisa menekan tombol silang atau kembali ke beranda juga. Kembali ke tampilan awal. Nah, seperti itu untuk yang user si pencari kosnya. Nah, kemudian untuk user pemilik ini sebenarnya dia agak simple, karena tugasnya si user pemilik ini hanya membuat iklan, lalu berkomunikasi dengan pencari yang lain. Nah, tampilannya itu sama, login seperti ini, registrasi dulu. Setelah registrasi, mengisi data, daftar lagi, masuk ke login. Kemudian, nah, tampilan homepage-nya si pemilik ini seperti ini kira-kira. Jadi bisa memasangkan iklan, nah, apakah data kosnya ini, alamatnya, dan sebagainya. Kemudian ada juga menu-menu yang akan ditampilkan di sini. Jadi chatnya seperti ini, kemudian notifikasi, dan ada logout juga. Nah, seperti itu dari saya tentang user pencari dan user pemilik, yang mana ini adalah low fidelity. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan membahas mengenai sistem interface, yaitu high fidelity-nya. Nah, jadi di sini kami menggunakan tool Figma untuk membuat tampilan dari sistem pencarian kos. Langsung aja saya buka. Oke, ini dia tampilan awal dari Figma, di mana kami telah membuat project untuk membuat sistem interface pencarian kos tadi. Nah, di sini dimulai pada halaman utama. Pada halaman utama ini akan tampil logo dari
sistem yang telah kami buat. Kemudian di sini ada halaman login, di mana user dapat melakukan login sebagai pencari kos atau sebagai pemilik kos. Kemudian untuk user pencari kos tadi akan ditampilkan login untuk pencari kos. Kemudian ada halaman register jika user belum memiliki akun. Kemudian jika user lupa dengan passwordnya, maka akan tampil ke halaman lupa password. Nah, pada halaman lupa password ini user dapat memasukkan kode verifikasi yang masuk kepada inbox atau SMS-nya. Ketika sudah memasukkan kode verifikasi tadi, maka user dapat membuat password baru. Kemudian user dapat melakukan login lagi, akan masuk kepada home dari user. Nah, pada home ini user dapat melakukan pencarian kos, di mana pada pencarian kos ini user harus memasukkan alamat agar sistem menampilkan kos yang terdekat dari alamat user. Kemudian user juga bisa menuliskan langsung nama kos yang diinginkan oleh user. Kemudian juga ada halaman populer, di mana di sini user dapat melihat kos yang populer selama seminggu ini. Nah, di sini akan masuk kepada halaman populer. Kemudian user bisa melihat detail dari iklan kos ini. Jadi ketika user misalkan milih yang ini, maka user akan masuk kepada halaman detail kos. Nah, pada halaman detail kos ini akan ditampilkan detail serta deskripsi dari kos yang diiklankan. Kemudian user dapat melakukan chat dengan pemilik kos. Selanjutnya user dapat melakukan ajuk sewa. Nah, pada pengajuan sewa ini user harus memilih tanggal memulai kosnya tanggal berapa. Setelah itu melakukan booking akan masuk kepada halaman pengajuan sewa. User akan memilih apakah menyewa kos selama per bulan atau per tahun. Kemudian user akan masukkan datanya serta verifikasi identitas. Kemudian user memilih metode pembayaran, bisa menggunakan ATM, OVO atau Dana, Indomaret atau Alfamart. Kemudian ketika user sudah melakukan pembayaran, user bisa menekan tombol sudah bayar serta melakukan konfirmasi dengan pemilik kos. Kemudian pada user ini juga terdapat fitur chat, di mana user dapat melakukan chatting dengan pemilik. Kemudian ada halaman booking, user dapat melihat kos yang sedang disewa atau riwayat kos sebelumnya. Kemudian ada halaman profil untuk mengedit profil serta untuk melakukan logout. Selanjutnya untuk user pemilik kos masuk kepada login sebagai pemilik kos. Kemudian ini halaman loginnya sama dengan yang sebelumnya. User dapat melakukan register, kemudian user dapat melakukan lupa password, reset password, membuat password baru. Kemudian setelah login akan masuk kepada halaman home, di mana pada halaman home ini user dapat menambahkan iklan dengan melengkapi semua data-data yang ini. Setelah user melengkapi semua data, masuk ke halaman detail kosnya. Jadi data-data yang sudah dimasukkan akan masuk kepada detail kos. Setelah itu akan diyakini apakah data tersebut sudah benar. Nah, jika sudah, maka akan masuk kepada halaman home lagi. Nah, pada halaman home ini akan ditampilkan iklan yang sudah dibuat tadi. Bisa klik lihat iklan, ini detail dari iklannya. Kemudian pada user pemilik kos juga dapat melakukan chatting dengan calon penyewa. Kemudian ada halaman notifikasi dari seperti melakukan pembayaran, seperti telah melakukan booking kos. Kemudian juga ada halaman profil, ada edit profil, kemudian juga ada halaman pengaturan untuk mengatur notifikasi serta logout.
Oke, itu dia deskripsi singkat dari sistem interface yang telah kami buat. Saya akan menjalankan sistem ini. Oke, ini dia tampilan awal dari sistem interface yang telah kami buat. Di sini dibuat sebuah logo yang berkaitan dengan sistem pencarian kos. Di sini kami memberi nama sistem ini adalah mau ngekos. Kemudian di bawahnya ada kalimat selamat bergabung bagi user yang telah menjalankan sistem. Kemudian di bawahnya ada sedikit deskripsi untuk menjelaskan sistem yang kami buat. Kemudian user dapat menekan tombol start, kemudian masuk kepada halaman login. Nah, pada halaman login, user dapat login sebagai pencari kos atau sebagai pemilik kos. Misalnya sebagai pencari kos, kemudian pada halaman login pencari kos ini user dapat melakukan register jika user belum memiliki akun. Kemudian user dapat melengkapi data-data seperti nama lengkap, nomor HP, email, dan password. Kemudian diisi, klik simpan, akan kembali ke halaman login. Nah, sekarang user dapat melakukan login. Tetapi ketika user lupa dengan passwordnya, bisa menekan tombol lupa password, maka akan masuk kepada halaman forget password. Nah, pada halaman forget password ini akan diminta untuk memasukkan nomor HP. Nomor HP terisi, klik verifikasi, kemudian user akan menerima SMS dari sistem ini untuk memasukkan kode verifikasinya. User memasukkan kode, kemudian klik verifikasi, akan masuk kepada halaman reset password. Nah, jadi di sini user diharuskan untuk membuat password baru. Kemudian diisikan password barunya. Konfirmasi password harus sama dengan yang di atas. Klik simpan, akan kembali ke halaman login. Nah, pada halaman login kita sudah bisa memasukkan nomor HP serta passwordnya. Kemudian klik tombol login. Nah, ini dia tampilan dari home user pencari kos. Nah, pada halaman home ini user dapat melakukan pencarian kos, user dapat menyimpan alamat, kemudian sistem ini akan menampilkan kos yang terdekat dari lokasi. Kemudian user juga dapat melakukan pencarian manual. Misalnya di sini user ingin mencari kos Karawang, maka sistem akan menampilkan iklan kos Karawangnya. Kembali ke halaman home. Di sini user dapat melihat kos yang populer dalam 1 minggu ini. Klik see all, maka akan masuk kepada halaman populer. Di sini ditampilkan kos yang masuk kepada kategori populer. Kembali. Kemudian user bisa memilih kos yang diinginkan. Misalkan user ingin memilih kos Melati, akan masuk kepada halaman detail kos. Di sini akan ditampilkan semua detail dan deskripsi dari kos ini. Mulai dari nama kos, alamat kosnya, kemudian sisa kamarnya, luas kamar, fasilitas, lokasi, dan juga kontak dari pemilik kosnya. Nah, di sini user dapat melakukan chat dengan pemilik kos, akan masuk ke halaman chattingan. Kemudian kembali, jika user sudah yakin dengan pilihan kos ini, maka user dapat melakukan aju sewa. Sebelumnya user dapat melihat harga sewanya di sini. Sudah yakin, klik ajukan sewa. Nah, di sini user dapat memilih tanggal mulai ngekosnya. Kemudian setelah dipilih, kita klik booking, kemudian masuk ke halaman pengajuan sewa. Nah, di sini user dapat memilih untuk mengajukan sewa selama per bulan atau per tahun. Bisa menambahkan di sini, misalnya kos selama per bulan, misalnya 5 bulan, 6 bulan bisa ditambahkan, atau selama per tahun. Kemudian user mengisikan data-data seperti nama penyewa, nomor HP, jenis kelamin, dan pekerjaan.
Kemudian di sini user diharuskan untuk melakukan verifikasi identitas, yaitu dengan memasukkan KTP atau SIM atau kartu pelajar. Setelah terisi semuanya, user dapat pilih tombol lanjutkan. Jadi di sini metode pembayarannya bisa melalui ATM BSI, kemudian OVO atau Dana, dan juga Indomaret atau Alfamart. Kemudian contoh yang pertama, misal di sini pembayaran menggunakan ATM BSI, klik bayar. Kemudian di sini akan ditampilkan halaman memasukkan PIN dari mBanking BSI tadi. Kemudian dari mBanking ATM user, kemudian masukkan PIN, klik konfirmasi. Nah, di sini akan tampil keterangan apakah user sudah melakukan pembayaran. Jika sudah, klik sudah, maka akan menampilkan inbox berisi berhasilnya pembayaran tersebut. Kemudian di sini juga user bisa melakukan pembayaran menggunakan OVO atau Dana, sama konfirmasi. Kemudian user dapat melakukan metode pembayaran dengan Indomaret atau Alfamart. Nah, ini akan ditampilkan nomor transaksi pembayarannya. Jadi user bisa meminta kasir dari minimarket ini untuk melakukan transaksi pembayaran kos. Oke, kemudian pada user pencari kos ini, user dapat masuk kepada halaman favorit. Nah, di sini halaman favorit berisikan iklan kos yang menjadi favorit dari user. Kemudian ada halaman chat untuk melakukan chatting dengan pemilik kos. Kemudian ada halaman booking. Di sini ada dua. Yang pertama sedang berjalan, artinya kos yang sedang disewanya. Kemudian ada riwayat. Nah, di riwayat ini akan ditampilkan riwayat kos yang pernah diisi, pernah ditempati. Kemudian ada halaman profile. Nah, pada halaman profile ini user dapat mengedit profile, kemudian bisa memilih pengaturan, akan tampil ke halaman pengaturan, dapat mengatur notifikasi serta melakukan logout. Oke, itu dia untuk user pencari kos. Sekarang masuk ke user pemilik kos. Ini sama dengan pencari kos, dapat melakukan register, mengisi data, simpan, bisa juga melakukan lupa password, mengisi nomor HP, masukkan nomor HP, verifikasi, masukkan kode verifikasi, membuat password baru, simpan. Kemudian masuk ke login lagi, masukkan nomor HP serta password, klik tombol login. Nah, di sini pada halaman pemilik kos dapat menambahkan iklan. Diklik. Kemudian user melengkapi data-data iklannya, mulai dari data kos, melengkapi data kos seperti nama kos, jenis kos, kemudian deskripsi kos, nama pemilik serta nomor HP dari pemilik kos. Diisi, kemudian klik lanjut, akan masuk ke halaman alamat kos. Di sini dideskripsikan alamat, kecamatan, kelurahan, serta bisa memasukkan Google Maps-nya. Oke, di sini coba masukkan. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Klik lanjut. Di sini akan masuk kepada halaman foto kos. Di sini user dapat menambahkan foto detail dari kos yang ingin diiklankan. Pilih gambar. Misalnya di sini dimasukkan gambarnya. Klik lanjut. Nah, di sini masuk kepada fasilitas kos. Jadi user dapat melakukan deskripsi dari fasilitas apa saja yang ada pada kosnya. Misalnya diisi, klik lanjut, akan masuk kepada halaman ketersediaan kamar. Nah, di sini user akan mengisi kamar yang tersedia serta kamar yang telah diisi pada kos. Isi, lanjut, masuk ke halaman harga kos. User mengisi harga kos per bulan serta harga kos per tahun. Lanjut.
Nah, di sini akan ditampilkan semua detail cost yang sudah dimasukkan pada data-data sebelumnya. Ini semua info cost-nya. Kemudian klik simpan, maka ada pop-up mengenai pertanyaan apakah data yang disimpan ini sudah benar. Jika sudah, klik sudah, jika belum, klik belum. Sudah. Nah, kemudian akan masuk kepada halaman home kembali. Di sini sudah terdapat iklan yang telah dibuat. Klik iklan. Nah, ini dia iklan yang telah dibuat tadi. Kemudian pada user ini juga dapat melakukan chatting dengan calon penyewa kos. Kemudian ini isinya, user juga dapat melihat notifikasi apakah calon penyewa sudah melakukan pembayaran atau sudah melakukan booking. Kemudian ada halaman edit profile sama dengan yang user pencari kos. Di sini user dapat melakukan edit profile, simpan, kemudian bisa pilih pengaturan, bisa mengatur notifikasi, serta melakukan logout. Baiklah, sekian demo dari sistem interface, yaitu sistem pencarian kos yang telah kami buat. Selanjutnya testing. Jadi di sini digunakan pengujian dengan dua metode. Yang pertama black box dan yang kedua user testing. Yang pertama mengenai black box, yang mana pengujian ini merupakan tahapan uji sistem yang telah dibangun untuk mencoba semua interface, yaitu inputan serta output yang berjalan sesuai dengan semestinya. Jadi di sini yang pertama dilakukan pengujian halaman utama serta halaman login. Untuk pengujian halaman utama, ketika user klik tombol start, maka hasil yang diharapkan sistem akan menampilkan halaman login user berhasil diuji. Kemudian untuk halaman login user ada dua tombol. Tombol pertama pencari kos akan menampilkan form login pencari kos berhasil diuji. Kemudian ketika user menekan tombol pemilik kos, maka sistem menampilkan form login pemilik kos berhasil diuji. Kemudian untuk pengujian user pencari kos, halaman loginnya ada klik box form login, maka user akan memasukkan nomor HP serta password. Kemudian sistem menampilkan form login yang terisi berhasil diuji. Kemudian untuk box passwordnya, ketika user mengisi password yang tidak sesuai, maka sistem menampilkan teks pada box password bahwa passwordnya salah. Kemudian ketika user klik tombol login, mengisi box username dengan akun yang belum registrasi, maka sistem akan menampilkan teks pada box username bahwa akun tersebut belum terdaftar. Selanjutnya, ketika user klik tombol login, akan masuk kepada halaman home berhasil diuji. Klik tombol lupa password, masuk kepada halaman lupa password berhasil. Klik tombol register, maka akan masuk kepada halaman register berhasil. Nah, pada pengujian halaman lupa password, user klik box form lupa password dengan mengisikan nomor HP, maka sistem menampilkan form lupa password yang telah diisi berhasil diuji. Kemudian user klik tombol verifikasi, maka sistem akan menampilkan halaman pengisian kode verifikasi berhasil diuji. Kemudian pengujian halaman reset password. Nah, di sini user mengklik box form reset password, mengisikan password baru serta mengulangi password tersebut. Maka sistem menampilkan form reset password yang telah diisi berhasil diuji. Kemudian user klik tombol simpan, akan kembali ke halaman login. Nah, pada pengujian halaman register ini, user mengklik box form register dengan mengisi nama lengkap, nomor HP, email, password, maka sistem akan menampilkan form yang telah diisi tadi berhasil diuji. Kemudian ketika user klik box password, kemudian mengisi box password yang berbeda dengan konfirmasi, maka sistem akan menunggu user untuk memperbaiki passwordnya kembali. Kemudian ketika user klik box konfirmasi password dengan mengisi password yang sama dengan box, maka sistem akan menyimpan data user dan kembali ke halaman login. Kemudian user mengklik tombol navigation, favorit, chat, booking, dan profil, maka sistem akan menampilkan halaman masing-masing dari halaman favorit, chat, booking, dan profil berhasil diuji.
Kemudian user klik box cari di kos, maka sistem akan menampilkan box alamat berhasil diuji. Kemudian ketika user mengklik box alamat dengan cara mengisikan alamat, maka sistem akan menampilkan alamat yang telah terisi tadi. Klik simpan, maka sistem menampilkan rekomendasi kos yang terdekat dari lokasi. Pengujiannya berhasil semua, kemudian masuk ke halaman home. Di sini klik salah satu kos yang diinginkan, maka sistem akan menampilkan detail kosnya. Kemudian jika user klik tombol ajukan sewa, maka menampilkan halaman ajukan sewa dengan memilih tanggal. Klik tombol booking akan menampilkan halaman pengajuan. Kemudian diisi semua form pengajuannya, semua pengajuan halaman home berhasil. Selanjutnya di sini user mengklik tombol lanjutkan akan menampilkan halaman metode pembayaran. Kemudian jika sudah bayar akan menampilkan konfirmasi semua sudah berhasil diuji. Kemudian untuk pengujian halaman profil, di sini user dapat klik tombol edit profile, maka sistem akan menampilkan halaman edit profile berhasil. Kemudian user dapat mengklik box serta mengisikan nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, kota asal, serta profesi. Berhasil diuji, kemudian klik simpan, sistem akan kembali ke halaman profil, berhasil diuji. Selanjutnya untuk pengujian user pemilik, untuk pengujian halaman login, lupa password, reset password, register itu sama dengan yang sebelumnya. Yang berbeda di sini untuk pengujian halaman home. Nah, di sini user pemilik kos dapat mengklik tombol navigation chat, notifikasi serta profil akan menampilkan halaman chat, notifikasi serta profil. Berhasil diuji. Kemudian user mengklik box tambah iklan, maka sistem akan menampilkan informasi yang harus diisi untuk menambahkan iklan. Berhasil. User klik tombol mulai, maka sistem akan menampilkan form data kos yang harus diisi. Kemudian user isi semuanya, mulai dari nama kos, jenis kos, deskripsi kos, nama pemilik, nomor HP, kemudian mengisikan alamat, mengisikan foto, deskripsi, mengisikan jumlah kamar, kemudian harganya. Semua pengujian berhasil. Kemudian pengujian detail kos, ketika user klik tombol lihat iklan, maka sistem menampilkan detail kos yang telah diiklankan. Kemudian kembali ke pengujian halaman profil. Di sini sama dengan user pencari kos. Jadi berdasarkan hasil pengujian menggunakan metode black box ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dibuat telah sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian masuk ke metode pengujian yang kedua mengenai user testing. User testing merupakan tahapan menguji sistem yang telah dibangun, apakah sudah sesuai dengan keinginan user atau belum. Nah, di sini pengujian user testing pada sistem pencarian kos menggunakan kuesioner yang dibuat melalui Google Form. Ini dia tampilan dari Google Form-nya. Di sini sudah berisikan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan sistem yang telah dibuat. Ada 8 pertanyaan dengan poin-poin yang diisikan. Poin 1 sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, poin 5 sangat setuju. Kemudian dari kuesioner ini didapatlah 12 responden yang telah menjawab pertanyaannya. Nah, dari hasil kuesioner ini, maka di sini diringkas pada sebuah tabel yang mana sudah terisi 8 pertanyaan dengan jawaban, dengan 5 jawaban, sangat tidak setuju, netral, setuju, sangat setuju. Nah, di sini perhitungan pada total jawaban responden pada hasil kuesioner tersebut. Yang pertama sangat tidak setuju dengan poin 1 dikali dengan totalnya ada 2. Kemudian hasilnya 2. Yang kedua tidak setuju dengan poin 2 dikali dengan totalnya 5. Netral dengan poin 3 dikali dengan total 10. Setuju dengan poin 4 dikali dengan total 44. Sangat setuju dengan poin 5 dikali 37 totalnya. Maka semua total skor adalah 403. Kemudian dilakukan perhitungan nilai skor tertinggi, X sama dengan skor tertinggi dikali jumlah pertanyaan dikali jumlah responden. Skor tertinggi tadi itu adalah pada
poin sangat setuju, yaitu poin 5. Maka 5 dikali jumlah pertanyaan adalah 8, jumlah responden 12, hasilnya 480. Sehingga dapatlah persentase untuk pengujian ini, yaitu dengan rumus total skor dibagi X dikali 100%. Totalnya ada 403 dibagi dengan X 480 dikali dengan 100%, maka hasilnya 83,95%. Nah, di sini dapat dilihat pada tabel, berdasarkan tabel ini, skor yang kita dapat 83,95 masuk kepada kategori sangat baik, yaitu dengan rentang 76% hingga 100%. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok 1. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.